البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, yang semalam itu yang ana terlupakan apa itu ya? Mana dia? Untuk hadis yang ke-187 Al-Hakam ya, Al-Hakam bin Utaibah. Beliau Kufi, betul. Bukan As-Suwa'i tapi Kufi. Kemudian Abu Juhaifah si gurunya, yaitu nama sahabat Wahab memang, tapi ayahnya ana lupa. Dia Wahab bin Abdullah As-Suwa'i. Baik. Kemudian kita masuk ke hadis yang berikutnya. Walaupun ini agak pelik. Gimana? Masing-masing hadis yang ada nomornya biasanya ini hadis yang muttasil, tapi tahu-tahu Bukhari sama sekali tidak melengkapi sanadnya. Al hadisus samin wasamanun ba'dal mi'ah 188. Wa qala Abu Musa, langsung tidak disebutkan sanadnya. Iya, ini masalah air mustakmal, betul. Iya. Anazah yaitu apa? Tombak yang ujungnya melengkung. Sebagai apa? Sutroh. Sholatnya di hadapannya ada sutroh untuk menghalangi jangan sampai diputus oleh syaitan kah atau makhluk-makhluk lain. Intinya adalah kalau dalam sebagian hadis yaitu salah satu adruk shibron, yaitu 3 kali, ya 3 kalinya itu. Iya, 3 hasta. Atau kalau dalam hadis yang lain, tatkala kita sujud, jarak antara kepala kita dengan sutroh itu seperti mamrusyah, yaitu yang mungkin dilewati kambing. Tapi ya kambing jangan datang. Tapi ukurannya gitu. Hadis muttafaqun alaih. Ya ada. Bukan, yaitu jarak antara kepala kita sampai ke sutroh, dinding atau apa, itu masih ada jarak sedikit. Yang kambing masih mungkin lewat seandainya kambing lewat. Tapi ya jangan boleh kambing lewat. Jadi tidak kepala menempel ke sutroh, tapi masih ada jarak sedikit. Sutroh itu 1 kaki saja. Sutroh Rasulullah mengatakan mislu muakhiratir rahl, yaitu seperti sandaran pelana. Sebagian ulama mengatakan mungkin zira atau salah satu arba, yaitu 3/4 zira lah kurang lebih intinya. Kursi senang, alhamdulillah. Iya, kalau buku pendek. Mungkin tim yang tinggi mungkin kok, tapi ya lebih tinggi lebih baik. Tim yang tinggi. Betul, dinding, tiang, atau orang yang duduk asal orangnya jangan lari. Wah, mabari sama. Ini nak merah. Baik, kita baca hadisnya dulu. Wa qala Abu Musa da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqadahin fihi ma. Abi Musa al-Asy'ari mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta didatangkan qadah. Qadah yaitu semacam bejana yang di dalamnya ada air. Fa ghassala yadayhi wa wajhahu fi. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya dan wajahnya di dalam bejana itu. Mungkin apa? Di atas bejana itu, sehingga airnya kembali ke bejana itu lagi. Kan bukan mustahil beliau mencelupkan tangan dan wajah ke bejana itu, mencuci langsung. Ini untuk apa itu? Sebagai keberkahan untuk sahabat. Wa majjafi, beliau menyemburkan air ke situ, yaitu dohirnya beliau berkumur-kumur kemudian menyemburkan lagi. Summa qala lahuma, lalu kemudian Nabi berkata kepada mereka berdua, yaitu siapa? Abu Musa dan Bilal waktu itu. Ishraba minumlah oleh kalian berdua dari air tadi. Wa afrigha ala wujuhikuma. Dan curahkan air itu kepada wajah-wajah kalian berdua, wa nuhurikuma, dan leher-leher kalian berdua. Tayyib. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini akan kita lewati insyaallah. Nanti disebutkan di dalam catatan ini, nanti di nomor ke 196. Iya, sanadnya ada di situ. Nomor ke 196, yaitu apa? Muhammad ibnul Ala
Qala haddatsana Abu Usamah an Buraid an Abi Burda an Abi Musa. Nanti dalam Kitabul Maghazi juga sanadnya sama. Muhammad ibnul Ala dari Abi Musa, dari Abi Usamah, dari Buraid, dari Abi Burdah, dari Abi Musa. Muhammad ibnul Ala ini Abu Quraib Al-Hamdani, siqatun sabtun kasirul hadis, Kufi. Kemudian Abu Usamah Hamad bin Usamah Al-Qurashi Al-Kufi, siqatun sabtun kasirul hadis juga. Bahkan kualiti beliau luar biasa Hamad bin Usamah ini. Walaupun ya tetap tidak sempurna, namanya masih manusia biasa. An Buraid, Buraid bin Abdullah, kunyah beliau Abu Burdah. Baik. Beliau Kufiyun, siqah, faqih. An Abi Burdah. Nah, ini Abu Burdah meriwayatkan dari Abu Burdah. Namun Abu Burdah yang pertama, Buraid, ini cucu, pangkat cucu. Sementara atasnya cikgunya ini Abi Burdah ini pangkat datuk. Jadi ini Abu Burdah Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah. Nah, Abu Burdah yang di atas ini tabi'in, Abi Burdah ini siqatun faqih, Kufiyun. Beliau ini namanya diperselisihkan. Ada yang mengatakan namanya Harith bin Abi Musa Al-Ash'ari. Jadi meriwayatkan dari ayahnya yaitu Abu Musa. Abu Musa ma'ruf Abdullah bin Qais Al-Ash'ari Al-Yamani, sahabat. Berarti sanad ini Kufiyun, semuanya orang-orang Kufah ini. Baik. Nah, setelah sanadnya kita dapati, kita kembali kepada isi hadis yang tadi, bahwasanya Nabi SAW minta didatangkan suatu bejana. Ini sebenarnya baik hadis nomor 188 ataupun 196 ini tidak menyebutkan secara lengkap ceritanya macam apa. Tapi nanti kita akan lewati insya Allah kalau umur kita panjang dalam Kitabul Maghazi, yaitu Nabi SAW waktu itu sedang di Ji'ranah kalau tak salah, hendak pulang ke Madinah. Kemudian beliau didatangi oleh orang Badui, mengatakan, tunaikan kepada saya apa yang Anda janjikan. Maka Nabi mengatakan, absyir, bergembiralah. Ternyata Baduinya ini tak beradab. Dia mengatakan, qad aksarta alayya antakul absyir. Engkau telah banyak berbicara pada saya, bergembiralah. Ini enggak adab sama Nabi. Maka Nabi kemudian berpaling melihat kepada Abu Musa dan siapa itu Bilal dengan wajah yang marah. Di situ dalam riwayat yang lebih lengkap di dalam Kitabul Maghazi. Kemudian Nabi mengatakan, orang ini menolak kabar gembira dari saya, maka hendaknya kalian menerima kabar gembira dari saya. Maka Abu Musa dan Bilal mengatakan, qad qabilna busyraka ya Rasulullah, kami telah menerima kabar gembira dari Anda wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah melaksanakan yang disebutkan sekarang ini. Beliau minta didatangkan bejana yang di dalamnya ada air. Faghasala yadayhi wa wajhahu fi. Beliau kemudian mencuci kedua tangannya dan wajahnya ke dalamnya. Ini untuk wudhu atau tidak? Zahirnya tak sampai wudhu ya, cuma beberapa amalan yang macam wudhu, tapi tak ada di situ mengusap apa misalkan kepala, mencuci kaki, tak disebutkan. Demikian pula mencuci tangan sampai ke siku, tak disebutkan. Makanya para ulama meragukan apakah ini wudhu. Adapun Al-Ismaili, beliau mengatakan ini bukan wudhu, tapi ini sekedar ingin menyampaikan keberkahan, dan itu jelas. Wa majjafi, dan beliau cuma yang diinginkan oleh Imam Bukhari yaitu air mustakmal. Sama saja ini wudhu atau tidak, tetap ini airnya sudah dipakai oleh Nabi untuk mencuci tangan dan wajah, dan ada di dalam air tadi. Beliau mencuci tangan dan wajah itu, maka ini tetap saja dikatakan mustakmal. Makanya Imam Bukhari memasukkan ini di dalam bab ini. Apalagi ditambah yang berikutnya, wa majjafi, beliau menyemburkan air dari mulut beliau ke bejana itu tadi. Baik, makanya dikatakan oleh Al-Karmani, demikian pula oleh Ibnul Mulaqin dan yang lain-lain, juga Al-Qastolani, ini menunjukkan bahwasanya air yang keluar dari mulut, dan tentunya ada air liur, ini bukan najis, tapi memang yustakzar biasanya, yaitu kita jijik tentunya. Tapi masalah najis dia tidak najis. Masalah jangan-jangan nanti ada penyakit virus, itu pembahasan lain. Tapi masalah suci
tetap dia suci. Masalah boleh untuk wudhu boleh. Cuma kalau masalah orang merasa jijik ya memang itu layak, tak masalah. Yang penting jangan mengatakan najis. Seperti mazhab apa? Abu Hanifah mengatakan najis, air mustakmal najis. Iya, Abu Hanifah mengatakan najis. Makanya dibantah oleh ulama banyak sekali. Dari sisi mana najisnya itu? Macam apa? Rasa bau warna tak berubah oleh najis. Bagaimana dikatakan ini najis? Iya. Entah bagaimana cara sudut pandang beliau. Tapi mengatakan memang Rasulullah mengatakan bahwasanya air itu kalau dipakai untuk wudhu, maka dosa yang di wajah itu akan jatuh bersama tetesan air wudhu itu. Demikian pula dosa di tangan, dosa di kaki. Jadi kata mereka, ini airnya sudah mengandung dosa. Padahal ini dosanya dosa apa? Maknawi. Mana? Seperti apa dosa itu? Warnanya apa? Dan baunya macam apa? Memangnya najis. Tapi makanya dibantah oleh ulama kalau sampai mengatakan najis ini terlalu parah. Ini kesalahan Abu Hanifah rahimahullah. Summa qala lahuma, kemudian Nabi berkata kepada mereka berdua, isyraba minumlah dari itu. Sebagai bentuk yaitu menyampaikan keberkahan. Dan ini kata para pensyarah menunjukkan disyariatkannya mencari berkah dari zat Nabi atau sesuatu yang pernah menempel pada zatnya Nabi, dan itu boleh. Dan kata Imam Ibnu Bas ini khusus untuk Nabi karena tidak disebutkan para salaf cari berkah dari badannya Abu Bakar, Umar, cari berkah dari badan siapa misalkan Ali bin Abi Thalib dan sebagainya. Tapi dari Nabi saja. Kenapa? Oh mungkin kena itu terpesongkan oleh lampu. Iya. Kita habiskan sedikit lagi. Kemudian wa afrigha ala wujuhikuma wa nuhurikuma, dan curahkan air tadi kepada wajah-wajah kalian dan leher-leher kalian. Intinya adalah air mustakmal masih boleh untuk dipakai, tak masalah. Tak ada satupun dalil yang mengatakan dia jadi najis atau tak boleh lagi digunakan. Dia masih boleh untuk digunakan. Walaupun ini bukan polanya adalah pola wudhu. Tapi intinya tetap dia suci. Tak mungkin Nabi menyuruh para sahabat sengaja bergelimang atau berpegang-pegang dengan sesuatu yang najis, itu tak mungkin. Di akhir hadisnya Ummu Salamah dari balik langsir beliau waktu itu ada di di kemah, mengatakan kepada Abu Musa dan Bilal, sisakan air itu untuk ibu kalian, yaitu Ummu Salamah adalah ibu kaum mukminin. Maka mereka pun menyisakan. Ini menunjukkan para sahabat mereka sangat menginginkan berkah dari Rasulullah SAW, tapi tidak saling cari berkah antar sahabat. Karena Ummu Salamah mungkin dalam sehari senang aja kan dapat dari Nabi apa aja semuanya, tapi masih ingin dapat berkah lagi. Memang kita akan selalu mengharapkan datangnya tambahan berkah, berkah yang disyariatkan. Ya memang barakah ilahiyah dari Allah Ta'ala, Allah yang memberkahi. Jelas ini level yang di atas segala wali sudah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.